Sebelumnya, izinkan saya untuk sejenak menjelaskan bahwa apa sih kegiatan ini? Gitu. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility atau Aksi Sosial Manulife Indonesia melalui sesi berbagi dari Manulifers untuk Manulifers. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Jeffrey Key, Chief Agency Officer Manulife Indonesia. Halo, Pak Jeffrey Key. Halo, Mbak Ruth, apa kabar? Halo semuanya teman-teman. Terima kasih, Mbak Ruth. Teman-teman semua, selamat siang, ya semangat pagi. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua, ya. Selamat datang untuk teman-teman dari Medan. Sebenarnya acara ini memang kita tulisnya di Medan, ya. Tetapi karena ini virtual, kita bisa mengundang juga teman-teman dari Banda Aceh, ada dari Batam, ada dari Pekanbaru, kemudian dari Tanjung Pinang, dan juga dari Jambi, Palembang, kita undang untuk bisa beramai-ramai ya. Dan acara ini teman-teman adalah salah satu wujud Manulife peduli kepada kita semua. Karena ini juga berbarengan dengan kita punya ulang tahun Manulife ke-36. Jadi ini kita akan bikin roadshow dan salah satu kota yang kita pilih adalah Medan ya. Dan kita berharap acara ini bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk kita semua, untuk bersama-sama kita bisa menghadapi kondisi yang sulit ini dan juga kita bisa melewatinya dan kita menjadi pemenang. Apa saja isinya? Mari kita lihat sama-sama. Mari kita mulai. Teman-teman, nggak terasa tadi Pak Sentot katakan kita sudah 1 tahun lebih. Dan benar, tepatnya Maret 2020 kita pertama kali mendengarkan ada COVID di Indonesia. Jadi kalau dihitung, kita sudah 1 tahun 4 bulan. Dan sebentar lagi sebenarnya sudah 1 tahun 5 bulan. Semuanya terdampak teman-teman. Walaupun memang ada dampak positif dan dampak negatif. Tetapi dampak yang paling banyak kita rasa adalah dampak negatif. Dan hal ini membuat kita menjadi galau. Kita menjadi tidak jelas, tidak pasti. Kita bingung kadang-kadang. Nah, inilah kenapa kita buat acara hari ini supaya kita bisa mulai. Walaupun sudah terlambat, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak. Mari kita mulai, karena kita tidak tahu. Kita belum tahu berapa lama COVID akan bersama kita. Jadi lebih baik kita siapkan diri kita siapkan keluarga kita untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang mungkin bisa terjadi. Silakan, slide berikutnya. Nah, teman-teman, pandemi ini tentu adalah suatu ketidakpastian. Tetapi tanpa pandemi pun sebenarnya ketidakpastian itu tetap akan ada. Jadi kita bisa lihat ketidakpastian apa. Kalau dalam kondisi pandemi ini yang jelas kita takutkan semua adalah kondisi sakit. Kita punya resiko sakit. Bahkan resiko sakit kita menjadi jauh lebih besar dalam kondisi pandemi ini. Dalam kondisi pandemi ini, Anda bisa lihat sektor-sektor ekonomi yang terdampak, apalagi yang terdampak langsung itu membuat orang kehilangan pekerjaan. Karena sakit, banyak rekan-rekan kita, teman-teman kita kehilangan orang-orang yang terkasih. Tetapi itu kan hanya gara-gara pandemi. Di luar daripada itu mungkin kita juga lupa kita masih punya resiko terdampak oleh bencana alam, sakit yang lain, dan banyak ketidakpastian. Inilah salah satu yang harus kita antisipasi. Ketidakpastian ini harus kita antisipasi karena bisa terjadi kapan saja, kepada siapa saja. Halaman berikutnya. Teman-teman, ketika awal pandemi dulu, semua orang berpikir ini paling 1 bulan. Mungkin 2 bulan. Orang berkata, virus ini suburnya di musim dingin. Ketika nanti masuk musim panas, maka kita akan sehat. Tapi nyatanya kita sudah 1 tahun 4 bulan. Dan kita belum ada tanda-tanda kapan kita akan menyelesaikan pandemi ini. Nah, pandemi yang panjang ini, teman-teman, itu mempengaruhi banyak hal. Salah satu adalah mempengaruhi kondisi finansial. Dan ada juga
pengaruhnya ke kondisi mental. Ya, kondisi finansial saya nggak perlu cerita lagi. Anda tahu bahwa sekarang ini tiba-tiba banyak keluarga kehilangan sumber income, banyak keluarga yang tiba-tiba orang pencari nafkahnya harus dirumahkan, itu jelas. Tetapi kondisi mental ini seperti apa? Ini salah satu contoh saja, ya. Ini sering waktu awal-awal dulu ketika baru PSBB, waktu PPKM itu banyak beredar tulisan-tulisan atau meme yang isinya begini. Kecelakaan lalu lintas turun drastis selama PSBB. Itu berita bagus. Tapi berita lucu di bawahnya adalah pertengkaran keluarga meningkat drastis. Ini kondisi mental, teman-teman. Ya, kondisi mental yang dulu kita tidak pernah hadapi. Dulu kita tidak pernah pikirkan, tapi nyatanya bisa seperti begitu. Dulu yang kita pagi-pagi harus keluar, sekarang kita harus mendep di rumah dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, pagi sampai malam. Yang kita lihat cuma depan kamera laptop, depan kamera HP. Tentunya ini membuat kita kadang-kadang seperti orang-orang yang linglung. Ya, kesehatan mental kita akan terpengaruh. Kita bisa sering emosi, kita bisa tiba-tiba tidak terkontrol. Ini yang perlu kita perhatikan. Halaman berikutnya. Nah, tentunya kita harus berpikir, kalau begini terus, apa sih yang harus kita lakukan? Inilah yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti tentunya ada sesi tanya jawab ya. Anda bisa bertanya melalui Slido. Kita akan jawab tergantung dari ketersediaan waktu ya. Semakin waktunya makin panjang, kita bisa jawab lebih banyak pertanyaan. Halaman berikutnya. Teman-teman, semakin kacau sebuah keadaan, maka pikiran yang tenang, pikiran yang damai, ini sangat diperlukan. Jadi, Sanggita Rana dalam The Mind Journal itu menuliskan satu kalimat yang sangat powerful menurut saya. Anda bisa baca, a peaceful mind is a very powerful mind. Pikiran yang tenang, pikiran yang damai adalah pikiran yang sangat kuat, sangat powerful. Jadi ketika orang kalut, ketika orang kacau, ketika orang galau, maka pastikan kita punya pikiran yang tenang. Kita punya pikiran yang aman, damai. Karena dengan pikiran jernihlah kita bisa melakukan hal-hal yang benar dan sesuai dengan rasional. Salah satu ajaran daripada Mahatma Gandhi, kebetulan orang India juga, dia mengatakan satu kalimat yang sederhana. Kebahagiaan itu adalah ketika apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda lakukan bisa sejalan. Artinya apa? Artinya kita tidak jadi orang lain, teman-teman. Kita berpikir berbeda, ngomongnya berbeda, melakukan hal yang berbeda. Berarti Anda itu terpaksa menjadi dan memiliki 3 kepribadian. 1 kepribadian aja susah, apalagi punya 3 kepribadian. Jadi kedamaian, kebahagiaan itu menurut Gandhi sederhana. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda lakukan itu sejalan. Simpel ya. Nah, tapi saya juga harus akui tidak heran. Wajar kalau Anda merasa khawatir. Dan apakah saya tidak merasa khawatir? Enggak, teman-teman. Saya juga manusia biasa. Saya juga merasa khawatir. Saya kasih contoh mungkin terjadi sama Anda juga ya. Ini hal yang sering terjadi dalam kondisi sekarang ini. Saya ini, kalau Anda yang kenal dekat dengan saya, Anda tahu saya ini suka batuk. Dulu batuk, saya nggak pernah khawatir, teman-teman. Ah, ini batuk, nanti sembuh sendirilah. Anda yang kenal dengan saya, mungkin dalam 365 hari, 1 tahun, mungkin 100 hari saya batuk. Tetapi, sekarang coba, saya batuk saja, mulai batuk aja saya stres. Waduh, ini siapa tahu COVID. Anda pernah mengalami hal yang sama? Pernah. Saya yakin pernah. Jadi ini tidak heran, kita bisa khawatir. Tapi yang paling penting tadi saya katakan bahwa sesuai dengan kata Sanggita Rana, bahwa
kita harus bisa tenang. Kalau batuk, kita cari penyebabnya. Apakah ada gejala-gejala penyerta lainnya? Apakah ada perasaan-perasaan yang mirip-mirip dengan gejala? Jadi kita tenang. Jadi tidak setiap kali batuk, itu berarti COVID. Tidak setiap kali demam, berarti COVID. Kalau kita bisa tenang, maka kita bisa berpikir dengan tenang dan tidak kalut. Ya, itu harapan kita. Dan kita berharap ini semua bisa kita lalui bersama. Bagaimana dengan sisi finansial? Ya, bagaimana sisi finansial? Tadi saya katakan sisi finansial ini penting diperhatikan karena ini salah satu sumber keributan. Banyak keributan-keributan tidak penting terjadi karena finansial. Mari kita lihat halaman berikutnya. Nah, teman-teman, ini ada kalimat bagus, ya, ini kalimat bagus. Karena semuanya tadi saya katakan bermula daripada pikiran. Ini kalimat bagus. Kalau kita tidak bisa mengubah situasi, mari kita ubah cara kita melihat situasi. If we can't change the situation, change the way we look at the situation. Teman-teman, saya kasih tahu. COVID ini positif atau negatif? Kalau kita bicara negatif, negatif terus. Tapi kalau kita bicara positif, banyak positifnya, teman-teman. Saya kasih contoh ya, bukan saya bersyukur dengan kondisi COVID, saya bukan bergembira dengan kondisi COVID, tapi mari kita lihat sisi positif yang bisa kita ambil. Yang pertama, kalau selama ini kita ribut bahwa, waduh, kita kerja capek, waktu dengan keluarga berkurang, kita tidak bisa kumpul sama keluarga. Hei teman, dengan COVID ini kita kumpul terus sama keluarga sepanjang hari. Kita punya banyak waktu lebih untuk bersama keluarga. Plus atau minus? Positif. Mindset. Sebelum ini saya tanya, berapa dari Anda yang mikirin olahraga? Padahal Anda tahu, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, yang sehat, ya. Tetapi berapa banyak dari kita spend waktu untuk olahraga? Tapi COVID ini, teman-teman, membuat banyak orang tiba-tiba sadar bahwa kesehatan itu perlu. Mereka berolahraga. Positif, negatif. Bagi orang asuransi, ya, karena kita banyak insan asuransi. Berapa banyak dalam kondisi COVID ini Anda dicari orang karena mereka mau beli asuransi kesehatan? Ini plus atau minus? Positif, teman-teman. Jadi semuanya tergantung mindset. Lagi, berapa banyak dalam kondisi COVID ini, teman-teman, orang tiba-tiba yang nggak punya income itu punya income. Loh, bagaimana caranya? Mereka reseller untuk masker. Mereka reseller untuk hand sanitizer. Mereka jual masakan mereka. Tiba-tiba punya income, teman-teman. Positif, negatif. Dulu nggak pernah terpikir. Sekarang karena mereka lihat ada peluang, mereka lakukan. Jadi kalau kita berpikir itu negatif semua, maka pikiran kita negatif. Anda lihat di sini ya, di gambar orang yang merengut ini semua. Ada satu yang tersenyum. Ya. Ada satu yang tersenyum. Dan saya harap itulah orang-orang yang ada dalam meeting kali ini. Dalam Zoom kali ini adalah orang yang tersenyum. Bukan orang yang merengut. Halaman berikutnya. Bagaimana kita mengatur prioritas keuangan? Teman-teman, ada berita bagus. Ada berita bagus yang segera ditutup dengan berita buruk. Karena bad news is good news ya. Berita bagusnya apa? Ketika baru pandemi di awal Maret 2020, itu banyak orang tiba-tiba menghentikan kebiasaan spend uang. Mereka menghentikan kebiasaan mereka belanja karena mereka khawatir. Waduh, saya mesti jaga-jaga ini. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Yang biasa mereka keluar uang yang menurut mereka untuk keinginan, mereka rem. Tapi masalahnya karena COVID ini lama, mereka lupa. Bahkan penelitian mengatakan bahwa belanja orang di musim COVID ini lebih besar dari sebelum COVID. Kenapa? Tapi tiba-tiba seluruh platform jualan online menawarkan bebas ongkir. Mereka menawarkan diskon gila-gilaan.
Anda lihat di GoFood, Anda lihat di GrabFood, tiba-tiba makanan diskon 50%. Yang nggak kepingin pun Anda beli. Jadi prioritas orang sekarang memang kembali menjadi konsumtif lagi. Dulunya tidak. Dan bahkan dikatakan bahwa hasil survei mengatakan bahwa jumlah pengeluaran orang itu bertambah, padahal sebenarnya aktivitas mereka berkurang. Contoh ya, karyawan tidak perlu ke kantor lagi. Berarti mereka tidak perlu spend uang untuk biaya transport. Mereka tidak perlu spend uang untuk makan siang, karena mereka makan siang di rumah. Kalau dulunya di rumah masak, mereka tetap makan di luar. Artinya sebenarnya ada penghematan. Kenyataannya, teman-teman, mereka lebih boros. Karena sekarang mereka duduk-duduk saja, itu barang bisa datang. Lebih dari 50% responder mengatakan bahwa kebutuhan mereka, biaya mereka lebih besar ketika pandemi. Dan ada satu hal menarik, teman-teman. Dari laporan dari We Are Social yang dikeluarkan oleh Hootsuite, itu mengatakan bahwa penggunaan digital itu di Indonesia ini sudah 125,6%. Artinya apa? Artinya hampir semua orang di Indonesia ini sekarang sudah menggunakan gadget. Ini berita bagus untuk penjual handphone, penjual voucher, ini berita bagus. Karena mereka sekarang jualan mereka lebih laku. Ini yang terjadi dalam kondisi masyarakat sekarang ini. Kemudian, mari kita lihat apa yang harus kita prioritaskan dalam halaman berikutnya. Nah, teman-teman, ini yang saya katakan bahwa kita penting memiliki perlindungan di masa-masa pandemi ini. Kita perlu proteksi. Jadi kalau ada satu kalimat bagus yang saya dapat ketika kita di bulan-bulan Mei ya, tahun lalu, itu ada satu flyer, satu meme yang dikeluarkan, kurangi anggaran untuk yang lainnya, tapi jangan kurangi anggaran untuk asuransi Anda. Mengapa? Karena kondisi pandemi ini semuanya serba tidak pasti. Dan yang bisa memberikan kepastian itu hanya asuransi. Jadi jangan kurangi anggaran asuransi Anda boleh kurangi yang lain. Anda boleh kurangi jalan-jalan, karena sekarang mau jalan-jalan kemanapun pusing kan? Anda boleh kurangi jatah anggaran untuk nonton, karena sekarang bioskop pun tutup. Anda kurangi makan-makan di restoran, karena restoran pun terbatas sekarang. Tapi jangan kurangi jatah untuk asuransi. Mengapa? Karena ini perlindungan. Karena ini melindungi Anda dari resiko finansial. Saya kasih tahu teman-teman ya. Anda mungkin sebagian masih ingat ketika tahun lalu pandemi kita keluarkan satu inisiatif bahwa kalau agent itu boleh beli MUHC dengan diskon 50%. Orang berbondong-bondong beli, teman-teman. Karena mereka berpikir sekarang prioritasnya kesehatan. Tapi ketika mereka tidak kena COVID, mereka tidak bersyukur. Mereka tidak kena COVID, mereka pikir mereka sehat-sehat saja. Pas perpanjangan polisnya, mereka tidak lanjutkan. Karena merasa, nggak apa-apa kok, saya nggak kena COVID. Saya masih ingat itu bulannya bulan-bulan April dan Mei, teman-teman. Ini sudah Juli nih. Nah, banyak yang tidak melanjutkannya, karena pikir mereka tidak perlu. Siapa yang sangka ada second wave daripada COVID yang jauh lebih ganas daripada yang pertama. Dan ketika itu terjadi, sialnya ketika asuransinya diputus, orang ini kena COVID. Bayangkan, dalam kondisi normal saja kena COVID itu biayanya mahal. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Jadi, ini untuk menghindari Anda dari risiko finansial. Berikutnya, memberikan Anda ketenangan pikiran. Tadi kan saya katakan bahwa peace of mind, ya,